Sial, bukankah itu untuk memicu perselisihan? Siapa bilang aku tidak berani? Hari ini aku juga untuk kamu yang berusaha untuk menggalang. Tapi kami perjelas, jangan melawan, jangan menghindar, tidak ada pertahanan, kan? Ya ah, saya selalu mengatakannya, jangan percaya kita bisa menandatangani kontrak, tolong Legiun hanya. Kata Tanggulin sambil tersenyum. Melihat beberapa orang akan dibodohi lagi, dia merasa lega. Ya, aku tidak perlu bersikap adil, tulis saja aku catatan. Jika kamu melanggar aturan, kamu pengkhianat, kata Jiang Weiwei dengan kejam. Tanggulin menyapu pulpen besar dan memberinya catatan. Jiang Weiwei melihat dan melihat lagi, memeriksa dengan cermat, dan tidak ada masalah. Baru kemudian ditandatangani. Kemudian dia mengambil setumpuk koin federal dari tangannya dan menepuknya di depan Tanggulin. 30 menit dulu, hari ini aku akan memberitahumu kenapa bunganya begitu merah. Orang yang dipukuli oleh Tanggulin hari itu disebut sengsara. Dia telah menahan napas. Ketika dia mendengar bahwa Tanggulin bahkan telah mengalahkan Blood Nine, dia juga tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Di mana dia bisa menemukan hal yang begitu baik. Meskipun dia secara tidak sadar bisa menebak apa yang pasti dimiliki Tanggulin, dia merasa lega ketika dia mengira pria ini adalah penggemar uang. Tanggulin menyisihkan mata uang federal, mengangkat alisnya ke Jiang Weiwei, biarkan badai datang lebih keras. Alih-alih memilih StarBattle.net, dia berada di panggung di mana militer sedang melakukan latihan tempur yang sebenarnya. Tanggulin mengantarkan serangan seperti badai Jiang Weiwei. Boom! Setelah Jiang Weiwei menampar Tanggulin ke udara, dia akhirnya percaya bahwa orang ini benar-benar tidak melawan. Bahkan timbangannya tidak dilepas. Dia menamparnya terbang beberapa puluh meter, dan kemudian jatuh ke tanah. Tanggulin berguling-guling di tanah dan berdiri, menjentikkan debu yang tidak ada padanya. Siang Jiang Weiwei mengangkat alisnya lagi. Apakah kamu belum makan? Tidak ada perasaan sama sekali. Wajah Jiang Weiwei tidak bisa berkata-kata, mengetahui bahwa orang ini tahan terhadap perkelahian, tetapi sekarang, bahkan bola besi pun akan ditembakkan menjadi cakram olehnya. Tetapi orang ini bahkan mengatakan itu tidak terasa sama sekali. Kaulah yang memaksaku. Cepat, kamu baru saja membeli yang 30 menit, waktunya sempit dan tugasnya mendesak. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Tubuh Tanggulin dia dibombardir lagi, dan dia dihancurkan ke tanah lagi, dan kemudian dia bangkit dari tanah berulang kali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sejak awal, Jiang Weiwei hanya memukulinya dengan tangan kosong, mengenakan baju perang, menggunakan senjata, hingga menggabungkan kemampuan roh. Terus-menerus memperkuat pukulan ke arahnya. Namun, dia tetap bangkit lagi dan lagi. Kecuali untuk penampilan hidung hitam dan wajah bengkak, semuanya baik-baik saja. Setelah Jiang Weiwei meledakkan Tanggulin dengan palu raksasa lagi, dia tidak terus menyerang. Apakah anakmu benar-benar baik-baik saja? Apakah kamu menderita luka dalam? Jiang Weiwei memandang Tanggulin dengan curiga, kamu tidak menginginkan uang atau kehidupan. Tanggulin berkata dengan datar, kamu pikir ini terlalu berlebihan. Lihat. Saat dia berkata, cahaya merah keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, kemudian hidung dan wajah yang bengkak menghilang, dan semuanya kembali normal. Seolah tidak ada yang terjadi. Ini, apakah kamu manusia? Jiang Weiwei tidak bisa berkata-kata. Tolong panggil aku Tuhan. Tolong beri aku pelampiasan terbaikmu. Kamu harus memperbarui uang dalam 1 menit. Jangan lupa. Aku tidak percaya padaku, uang akan diselesaikan padamu pada akhirnya. Wow! Berjalan dengan sungai palu raksasa di bulan Mei, dia naik. Apakah Tanggulin sakit? Di bawah serangan penuh dari Kaisar Jiwa Kekuatan, itu akan menjadi palsu jika tidak sakit. Tapi rasa sakit itu membuatnya lebih senang. Setelah Tanggulin mengetahui bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, dia mengirimkan komunikasi yang dipandu oleh Jiwa Kemuye dan bertanya bagaimana cara mengendalikan dirinya. Sebagai master sekte ontologi, Muye tahu paling banyak tentang cara mengendalikan tubuhnya. Jadi Makino memberinya ide. Dalam situasinya, tingkat kultivasinya sendiri telah meningkat terlalu cepat, sehingga kekuatan kendalinya tidak dapat mengimbangi tubuhnya. Hanya dibutuhkan sejumlah koordinasi untuk kembali normal. Dalam proses koordinasi ini, cara terbaik adalah dengan lebih merangsang potensi diri dan memeras semua kemampuan yang telah ditingkatkan kali ini. Caranya juga sangat sederhana, seperti halnya saat menempa logam, tubuh manusia juga perlu ditempa. Metode kultivasi sekte ontologi adalah terus-menerus menempa tubuh, menjadikan tubuh senjata paling ampuh. Oleh karena itu, Makino memberitahu Tanggulin bahwa berdasarkan kondisi fisiknya,
temukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama untuk mengalahkannya dengan sekuat tenaga dan menyerang tubuh secara merata, sehingga merangsang reaksi naluriah tubuh, yang akan memeras potensi dengan lebih baik, dan pada saat yang sama membiarkan tubuh dan darah pasukan lebih terintegrasi. Setiap pukulan merupakan proses peleburan antara tubuh dan darah. Pada saat yang sama kekuatan reaksi otot selama pukulan dan perubahan darahnya sendiri akan memperkuat kontrolnya terhadap tubuhnya. Bahkan jika Jiang Weiwei tidak datang menemuinya hari ini, dia berencana untuk menemukan Jiang Weiwei. Kekuatan serangan M. Ashan agak terlalu kuat, dan dia tidak tahan tanpa membela Tang Wulin. Jadi serangan Jiang Weiwei tepat. Tang Wulin mengubah dirinya menjadi karung pasir manusia, tetapi dia juga mendapat banyak manfaat darinya. Dipukuli selama setengah jam. Dia jelas merasa bahwa kemampuan tubuhnya untuk bereaksi telah meningkat, dan itu menjadi jauh lebih terintegrasi dengan gelombang kekuatan. Dalam proses pemukulan, penerapan kekuatan ki dan darah meningkat secara signifikan, dan dia memiliki perasaan yang sangat jelas tentang perubahan halus pada otot, tulang, dan meridiannya sendiri. Oleh karena itu, dia senang membiarkan Jiang Weiwei terus memukulinya. Jiang Weiwei bersenang-senang hari ini, dan semua kesal dia telah lega dengan pemukulan lemak ini. Tapi dia juga semakin kaget, dia tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan tubuh manusia bisa mencapai level seperti itu. Tang Wulin seperti kecoa, tidak bisa dipatahkan sama sekali. Bahkan tubuh terbaik yang terbuat dari logam langka akan runtuh sejak lama di bawah serangan setingkat ini. Tapi dia baik-baik saja. Sungguh menyakitkan dipukuli, dan pemukulnya akan lelah. Ketika Jiang Weiwei memukuli Tang Wulin selama 2 jam, kekuatan jiwanya habis, dan dia berkeringat. Tidak lebih, periksa. Kakak keren. Jiang Weiwei tersentak. Tang Wulin masih tampak hidup dan sehat. Dia menghela nafas dan berkata, boleh. Men, kamu tidak bisa mengatakan tidak, kamu hanya bisa mengatakan tidak. Bagaimana kamu tidak bertahan? Kamu. Jiang Weiwei benar-benar kelelahan. Kalau tidak, dia benar-benar ingin memberinya palu di wajah putih kecil itu, bagaimana bisa begitu kejam? Kembalilah besok. Si Shiran mengenakan pakaiannya, tapi dia pergi lebih dulu. Saat ini, dia hanya memiliki perasaan yang menyegarkan dan menetes, seolah-olah dia telah dipijat dengan baik. Meskipun seluruh tubuh sakit di mana-mana, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa inti naga jauh lebih terintegrasi dengan tubuh di bawah tekanannya sendiri. Sekarang dia hanya perlu kembali bermeditasi, menyesuaikan tubuhnya, merasakan perubahan pada tubuhnya, dan dia dapat sangat meningkatkan kendali atas dirinya sendiri. Keesokan harinya, Tang Wulin mengantarkan game pertama dari tahap terakhir, pertempuran mecha. Di bawah pelatihan Ling Weiwei, tingkat kontrol mecha Tang Wulin saat ini hampir berbeda dari saat ia pertama kali tiba, mechanya hampir sama, dan yang lebih penting, kontrol dan kombinasi dari semangat bela diri dan mechanya sendiri. Dalam proses penunjukan Ling Weiwei, Tang Wulin sekarang bisa setidaknya mengarahkan mecha seperti lengan. Pada saat yang sama, dapat lebih mengintegrasikan mecha dengan dirinya sendiri. Efek dari kemampuan Devouring Heaven and Earth Spirit yang dibawa oleh kemampuan Spirit ke-6 juga sangat bagus. Devouring Heaven and Earth untuk sementara dapat meningkatkan level kultivasinya sebanyak 3 kali. Jika tidak demikian, bagaimana dia bisa mengalahkan Blood Nine? Ini dapat diintegrasikan ke dalam pertempuran mecha. Memasuki mecha standar lagi, tetap memilih tombak sebagai senjatanya. Setelah Tang Wulin menguasai mecha tersebut, dia tidak bisa menahan nafas, terlalu membengkak. Mecha standar berukuran besar, dapat membawa lebih banyak energi, dan berat badannya juga membuatnya lebih merusak. Tapi ini untuk divisi mecha biasa. Dan untuk Master Roh tingkat Tang Wulin, berapa berat mecha itu? Redundansi. Pantas saja rata-rata mecha merah hanya setinggi 6 meter, bahkan ada juga yang tidak. Itu karena semakin besar mecha, semakin buruk fleksibilitasnya. Tujuan yang ditetapkan Tang Wulin untuk dirinya sendiri adalah membangun mecha tingkat hitam dengan ketinggian tidak lebih dari 6 meter, selama dia bisa dijamin bisa berada di dalamnya sambil mengenakan baju besi pertempuran. Baginya, yang lebih penting dari mecha itu adalah menambah daya tahan baterai, dan yang lainnya tidak begitu penting. Kekuatannya sekarang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, jadi mechanya harus mampu menahan kekuatannya sendiri. Bab 1027 Perang Keterampilan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang Wulin kini mulai menyempurnakan desain mecha. Ada banyak bantuan dari Ling Weiwei. Sebagai divisi AC Mecha, posisi Ling Weiwei di Legion masih lebih tinggi dari Jiang Weiwei. Hari ini, dia dan Ling Weiwei sama-sama akan mengikuti babak sistem gugur. Menurut aturan, pemain di area kompetisi yang sama tidak akan bertemu di babak sistem gugur.
Menggerakkan mechanya, melambaikan tombaknya, Tanggulin menatap lawannya. Itu adalah kebetulan bahwa dia berada di Soul Master War, dan nomornya 33, dan di Mecha Warfare, nomornya 66. Semuanya sangat berkesan. Lawannya juga mecha jarak dekat, tapi senjatanya sangat aneh, bukan tipe ofensif, tapi perisai, yang terlihat sangat berat. Tidak jarang mecha menggunakan perisai untuk pertempuran jarak dekat, tetapi mereka bertanggung jawab atas pertahanan di depan grup selama operasi grup. Saat ini adalah game, bukankah merugikan menggunakan perisai sebagai senjata selama pertandingan? Ini berarti menyerahkan sebagian besar kemampuan ofensif. Namun Tanggulin tidak meremehkan lawannya karena lawannya menggunakan tameng. Ia pasti bukan orang yang biasa-biasa saja untuk memasuki tahap akhir. Jika ia tetap menggunakan perisai, itu membuktikan bahwa lawannya sangat percaya diri dengan tamengnya. Ling Weiwei pernah mengajari Tanggulin bahwa dia tidak takut lawan menggunakan senjata konvensional saat menghadapi mecha, dan begitu lawan menggunakan senjata non-konvensional, dia harus memperhatikan. Di antara mereka, mecha jarak dekat memiliki variabel paling banyak dalam hal ini. Oleh karena itu, setelah melihat bahwa senjata lawan adalah perisai, Tanggulin tidak hanya tidak peduli, tetapi juga menjadi lebih berhati-hati. Ia masih belum bisa sepenuhnya mengontrol tubuhnya, tapi lebih baik dalam hal pengendalian mecha. Lagi pula ini hanya membutuhkan keluaran tenaga spirit dan kontrol tangan. Permainan dimulai. Dengan pengumuman suara elektronik, Tanggulin juga mengumumkan dimulainya pertandingan sistem gugur pertama secara resmi di tahap akhir pertempuran mecha. Lawan tidak ragu-ragu seolah-olah dia bergegas ke arahnya, membawa perisai di tangannya, tanpa menghalanginya, hanya tergantung di sisinya, bergegas ke arahnya dengan langkah. Kecepatannya stabil, tetapi tidak ada perubahan. Tanggulin juga bergerak, mecha tersebut harus buru-buru mengerahkan tenaga yang lebih besar, mengendalikan mechanya untuk bergerak cepat, dan bergegas menuju lawan. Jarak antara kedua sisi dengan cepat menyempit. Tepat ketika hanya ada 50 meter terakhir di antara mereka, mekanisme lawan bernomor 161 menyerang pertama. Dengan lambaian tangan kanannya, bukler di tangannya terbang keluar, dan perisai itu meledak langsung ke arah Tanggulin sambil berputar dengan kecepatan tinggi, yang nyatanya kuat dan liar. Mampu memutar perisai dengan kecepatan tinggi tanpa mengubah arahnya jelas membutuhkan keterampilan yang cukup canggih. Perisai ini sebenarnya bukan hanya untuk pertahanan. Tidak tahu mengapa, Tanggulin dengan jelas merasa bahwa gaya bertarung orang ini mungkin agak mirip dengan Ling Weiwei. Dia bukan lagi divisi mecha yang hanya bisa keras pada saat itu, tombak di tangannya dengan cepat melambung, ujung pistol terangkat, dan ujungnya sangat tepat ke tengah perisai. Ling Weiwei memberitahunya bahwa inti dari semua senjata yang berputar berada di titik tengah rotasi. Selama titik itu dipatahkan, kekuatan lawan akan bermasalah. Tidak dapat mengontrol lebih jauh. Kekuatan mental Tanggulin telah membuat kemajuan besar, dan pemahamannya tentang waktu secara alami sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Melihat ujung senjata bertabrakan dengan perisai, perisai bundar itu sedikit bergetar. Setelah terkena ujung senjata, ia melayang seperti percikan dan terbang di atas mecha Tanggulin. Pada saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan secara dekat. Saat ini, lawan memiliki tembakan perisai, dan tidak ada senjata di tangannya, tombak Tanggulin langsung mengarah ke dada lawan. Pada saat ini, kecepatan tombak meningkat tajam, mengoyak udara, dan membuat teriakan keras sambil membawa Tanggulin. Momentum tumbukan, niat tombak itu spontan, menimbulkan rasa yang tragis. Lawan berhenti tiba-tiba, dengan kedua kaki bertumpu pada tanah, dan tubuh bagian atas agak miring. Tanpa senjata, lengan mecha dengan cerdik melakukan penghindaran. Pada saat yang sama, satu tangan ditampar ke sisi ujung pistol dan tangan lainnya meraih pistol Tanggulin. Pada saat yang sama, roh Tanggulin tiba-tiba meledak, di belakang. Teknik bagus. Dalam sekejap dia memahami metode bertarung lawan, mencoba meraih tombaknya dengan tangan kosong, dan perisai yang terbang melewatinya bisa terbang kembali seperti bumerang dan menyerang punggungnya. Setelah tombaknya ditangkap dan menghadapi serangan dari belakang, dia akan membawanya dengan keras atau menyerahkan senjatanya untuk menghindar. Terlepas dari metode respons, lawan akan segera berada di atas angin. Tapi bagaimana Tanggulin bisa memberi lawannya kesempatan seperti itu? Setelah menemukan taktik lawan, dia bereaksi dalam sekejap. Tombak yang menusuk di tangannya ditarik seperti kilat. Momentum tragis yang tak henti-hentinya menghilang dalam sekejap, tetapi maksud senjata tetap di udara. Ada juga bayangan senjata. Pegangan pistol mundur, tanpa melihat ke belakang sama sekali, tetapi secara akurat menemukan perisai di belakangnya, dan terdengar suara keras. Mecha Tanggulin menyalakan pendorong mecha pada saat yang sama dengan dampak perisai, dan kecepatannya melonjak dalam sekejap.
hampir secara instan mengenai mecha lawan. Tangan lawan baru saja melewati bayangan pistol dan mendarat di ruang kosong. Boom! Di tengah suara gemuruh, kedua mecha itu meledak pada saat bersamaan. Dibagi menjadi dua. Di tangan nomor 161 terdapat perisai lain, yang juga merupakan perisai bundar. Perbedaannya, tubuh perisai ini berwarna emas gelap, dengan pola samar mirip kura-kura di atasnya. Tekaran pantulan yang kuat membuat Tanggulin kembali. Jelas lebih dari lawannya. Benar saja, jiwa bela dirinya juga merupakan perisai. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, yang ke-161 dipaksa keluar dari jiwa bela dirinya. Perisai bundar yang terlempar oleh tombak disertai dengan kilatan cahaya pada perisai emas gelap di tangan ke-161, melayang ke tangannya, mengubah mechanya menjadi kombinasi perisai ganda. Final adalah final. Dari awal pertandingan hingga saat ini, itu hanya beberapa nafas, tapi itu sudah merupakan pertarungan kecerdasan dan serangkaian benturan halus. Tanggulin berada di atas angin, tetapi gagal menekan lawannya juga. Nafas nomor 161 jelas lebih kental, dan dia jelas mulai memperhatikan lawan di depannya, dan Tanggulin juga diam-diam menginspirasi di dalam hatinya, penuh kegembiraan. Lawan jenis inilah yang dapat lebih meningkatkan keterampilan bertarungnya. Dalam pertempuran pribadinya, ia dikenal liar dan penuh kekuatan. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak menghormati teknik. Sebaliknya, kekuatan pamungkas hanya dapat menghasilkan keefektifan pertempuran yang paling kuat dengan penggunaan keterampilan halus. Dari segi ketampilan, dia akan direalisasikan di mecha. Semakin kuat lawan, semakin dia bisa membangkitkan keinginannya untuk bertarung. Yang ini di depannya sangat bagus, dia bisa merasakan bahwa yang ini hanya sedikit lebih rendah dari Ling Weiwei dari sudut pandang teknis murni. Tetapi dalam hal kultivasi, dia sama sekali tidak kalah dengan Ling Weiwei. Tombak panjang itu diangkat dan diganti menjadi memegang tombak dengan kedua tangan. Tanggulin mengendalikan mecha itu lagi dan bergegas menuju lawan dengan tenang. Ujung depan tombak panjang di tangannya, tombak itu berkobar, berkedip-kedip dan berkedip dari Ciu ke Sangyu. Buat pihak lain tidak terduga. Pada sepasang perisai lawan, ada juga cahaya keemasan gelap yang menjulang. Dia tidak bergerak kali ini. Perisai bergaya mecha menjaganya, tapi sisi lain dari perisai roh itu horizontal, yang jelas akan digunakan sebagai senjata. Tombak itu menembus, cahaya tombak dan niat tombak, langsung bergabung dalam sekejap. Mecha Tanggulin terasa seperti telah sepenuhnya terintegrasi dengan tombak dan berubah menjadi tombak besar, langsung melewati ruang, lurus menusuk ke dada lawan. Cahaya pistol bersinar dengan warna pijar yang kuat, dan momentum yang tak tergoyahkan menggerakkan semua penonton. Apakah kamu putus asa? Bab 1028 akhir yang brutal. Mecha 161 berjongkok sedikit, dan perisai standar di tangannya memimpin. Segera setelah itu, dia menunjukkan seperangkat keterampilan pertahanan super. Saat perisainya menyentuh tombak, tutup pelindung di permukaan perisai dihancurkan oleh tombak, tetapi tubuhnya berjongkok, perisai di tangannya diangkat, ujung tombak sedikit terangkat, dan arah serangan tombak sedikit berubah. Serangan Tanggulin berat, tetapi tentu saja dia tidak bisa sepenuhnya mempertahankannya. Tapi yang dilihat Tanggulin adalah serangkaian bayangan perisai yang meletus di buklernya. Bayangan perisai itu berlapis di atas satu sama lain, muncul rapat di bawah tombak, terus menumpuk ke atas, seperti tumpukan arhat. Dia memasang tombaknya satu demi satu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika tombak Tanggulin mencapai mecha, tombak itu telah melewati bahu mecha lawan, dan sama sekali tidak dapat menembus tubuh lawan. Pada saat ini, mecha jongkok tiba-tiba melompat, dan bayangan perisai yang ditumpuk tiba-tiba bergerak dari bawah ke atas, satu lapisan menyentuh lapisan atas, bayangan perisai langsung diperbesar selama proses penumpukan, dan secara langsung tombak Tanggulin didorong ke atas, dan pada saat yang sama, perisai roh di tangannya yang lain langsung menyapu, mengenai dada dan perut mecha Tanggulin. Di tepi perisai, lingkaran cahaya emas gelap sangat tajam. Tanggulin memegang pistol di kedua tangannya, diam-diam bertepuk tangan untuk pertahanan lawan di dalam hatinya, sambil duduk di atas kuda dengan pinggang rendah, memanfaatkan momentum, pegangan tombak hancur, menghancurkan perisai yang menyapu lawan. Pegangan pistol bertabrakan dengan perisai, membuat suara gemuruh. Bayangan perisai yang tumpang tindih setelah lawan mengangkat tombaknya membuat perisai standar terlihat berlipat ganda, dan bagian yang diperbesar adalah bayangan dan cahaya keemasan gelap. Tidak ada keraguan bahwa lawan menggunakan kemampuan rohnya kali ini. Perisai menyapu, kali ini tombak Tanggulin. Pukulan ini, dengan lebih dari 10 kali penumpukan, telah meledakkan kekuatan serangan ke tingkat yang sama sekali baru. Tanggulin mendengus dingin, dan tombak di tangannya tiba-tiba berubah menjadi emas putih, dan gelombang vitalitas yang kuat tiba-tiba meledak darinya.
Tombak di tangannya tetap tidak bergerak dan tiba-tiba memblokir perisai lawan. Daripada kekuatan, boom! Cahaya dan bayangan pada perisai standar hancur dan memantul kembali. Tombak Tanggulin tidak bergerak sama sekali. Cahaya tombak yang panjangnya beberapa kaki meledak dalam sekejap, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya mekar di depannya. Lapisan di atas satu sama lain, tetapi cahaya tombak Tanggulin seperti hutan cahaya dan bayangan, berubah menjadi serangan tongkat panjang, menghancurkannya langsung ke lawan. Match nomor 161 jelas kaku, dia jelas tidak berharap mecha Tanggulin begitu kuat dalam hal kekuatan. Sepasang perisai di tangannya ditemukan secara paksa dan berdiri di depannya, mencoba melawan bayangan senjata Tanggulin. Tapi kali ini, Tanggulin menuangkan kekuatan darahnya sendiri ke mecha, dan seluruh mecha menunjukkan kilau platinum. Meskipun pertahanan perisainya sangat bagus, itu masih dipengaruhi oleh celah kekuatan absolut. Pengeboman mundur. Tiba-tiba, mecha ke-161 menyusut, dan dengan raungan aneh, pola kura-kura di permukaan perisai emas gelapnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi lapisan cahaya dan bayangan, yang benar-benar melibatkan mecha. Itu berubah menjadi bola cahaya, dan tiba-tiba memantul di bawah tabrakan dengan bayangan senjata Tanggulin, dan dalam sekejap membuka jarak antara satu sama lain. Benar-benar aplikasi yang cerdik. Tepat ketika Tanggulin hendak melanjutkan pengejaran, tiba-tiba, dia hanya merasakan bunga di depannya. Segala sesuatu dalam penglihatan aslinya tiba-tiba berubah, dan pikirannya juga pusing. Ini adalah fluktuasi ruang. Sebelum dia bisa bereaksi, hisapan kuat tiba-tiba datang, menarik mechanya ke depan. Apa yang dilihat penonton di mata adalah kilatan cahaya di nomor 161, dan kemudian Tanggulin dan dia bertukar posisi, dan kemudian nomor 161 match melambai ke arah Tanggulin. Mengklik pada perisai, tangan hitam besar sepertinya muncul di udara, tetapi dengan gerakan menuju mekanisme Tanggulin terhuyung ke arahnya. Ini adalah sihir pertempuran jarak dekat, penggantian ruang. Sepasang perisai di nomor 161 menari-nari pada saat bersamaan, berubah menjadi bayangan perisai di atas langit. Di belakangnya, seekor kura-kura raksasa juga muncul, memancarkan nafas yang kuat. Perisai basal. Dalam tabrakan barusan, yang ke-161 sudah menyadari bahwa yang ke-66 di depan kami sulit dihadapi. Kekuatannya hanya terlihat dalam hidupnya. Setiap orang adalah mecha pertempuran jarak dekat, dan kekuatan sebenarnya memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran. Kemampuan lawan untuk tiba-tiba meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa membuat skill perisai miliknya tak terbendung, yang artinya peluang untuk bertarung keras sangat tipis. Ketampilan bertarung yang ditunjukkan Tanggulin sebelumnya tidak kalah dengannya. Pemain ke-161 memiliki pengalaman yang kaya dalam perang mecha, dan dia telah membuat keputusan sejak awal, dan telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Berjuang untuk kemenangan. Oleh karena itu, ia menggunakan dua kemampuan jiwa tanda tangan berturut-turut untuk pertama kali menggantikan posisi dengan Tanggulin. Ganggu auranya, lalu gunakan metode traksi. Ini adalah daya tarik hukum ruang, bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan. Oleh karena itu, mecha Tanggulin terbang langsung ke arahnya, dan yang diantarkan adalah putaran serangan yang dia lakukan habis-habisan. Lagi pula, Tanggulin terkejut pada saat yang sama, tombak di tangannya sudah ada di depannya. Efek dari dua skill lawan begitu cepat sehingga ketika dia bereaksi, Shield Shadow sudah berada di depannya. Ini berarti dia bahkan tidak bisa menggunakan tombak sekarang. Serangan lawan sudah habis-habisan. Tidak terkejut jelas merupakan karakter yang luar biasa, dan Tanggulin kebetulan memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi serangan tirani dari lawannya, jantungnya bergerak sedikit, dan cincin roh emas kelima bersinar dengan tenang. Skill cincin roh garis keturunan kelima yang dia gunakan dalam pertempuran dengan Ma Shan hari itu akhirnya ditembakkan lagi. Tanpa menggabungkan keterampilan roh, itu adalah keterampilan cincin roh garis keturunan murni. Dalam sekejap, di mata orang nomor 161, badan orang nomor 66 di seberang itu seakan-akan bergambar ganda. Kemudian perisainya jatuh pada tombak dan mecha di tangan Tanggulin. Pada saat dia memukul, dia merasa ada yang tidak beres, kekuatan yang dia serang seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan dihilangkan oleh serangkaian guncangan ringan. Kemudian, guncangan kecil itu tiba-tiba meningkat seperti ledakan, dan guncangan yang mengerikan itu meledak seketika. Boom, mekanisme nomor 66 jelas terkena, tapi yang terbang keluar adalah yang 161. Pengetahuan mecha Tanggulin kembali normal setelah beberapa saat berbayang. Seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, dan tombak di tangannya juga ditusuk pada saat ini. Tombak itu seperti cahaya yang sama, dan langsung menuju ke Huang Long.
Turbulensi yang hebat menyebabkan divisi Mecha dan Mecha ke-161 semuanya tampak berumur pendek, dan dia hanya merasa bahwa kekuatan yang menakutkan terus meledak di tubuhnya. Anda harus tahu bahwa bahkan basis kultivasi tingkat kontra M. Ashan meledak ketika menghadapi keterampilan Tanggulin pada saat ini, meskipun Tanggulin mengendalikan kekuatannya, itu tidak meledak ke segala arah dan menghemat jumlah tertentu. Energinya, tapi juga mengerikan. Tombak panjang melewati antara dua perisai, dan tombak itu melesat dengan keras, menembus tubuh nomor 161 dalam sekejap. Kemudian, gelombang kejut muncul kembali. Kali ini, raungan keras muncul di tubuh nomor 161. Di bawah tatapan kaget penonton, Mecha nomor 161 telah meledak berkeping-keping di langit dan terbang berkeliling. Nomor 66 jatuh ke tanah, seperti pilar di langit. Ini semua penontonnya konyol. Game itu tidak disiarkan langsung di seluruh jaringan, tapi bisa juga disiarkan sesuai permintaan. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang memiliki kabin Stardow untuk ditonton. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertarungan yang mengejutkan, dari awal hingga akhir permainan, hampir setiap momen penuh dengan benturan kebijaksanaan dan kekuatan. Dan momen terakhir letusan Tanggulin mengejutkan Kunlun. Bab 1029 Naer masih. Apakah ini keterampilan cincin roh garis keturunan kelima saya? Meskipun itu bukan teknik fusi jiwa darah, Tanggulin jelas merasa itu lebih menakutkan daripada teknik fusi jiwa darah. Dia juga mulai memahami keterampilan ini, tampaknya itu bukan keterampilan tempur terpisah, tetapi kemampuan menakutkan yang dapat diintegrasikan ke dalam keterampilan jiwanya. Selain konsumsinya yang mengerikan, aspek lainnya cukup sempurna. Jinlong meledak. Ini harus diberi nama setelah nama ini. Tetapi bahkan jika Tanggulin sudah sepenuhnya mengendalikan arah keluaran, hanya dua aplikasi ini yang telah mengambil lebih dari 60% kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya sendiri. Dengan kata lain, skill ini hanya bisa digunakan saat pecah. Setidaknya dengan basis kultivasinya saat ini, jadi. Meski demikian, hati Tanggulin masih penuh dengan keseruan, yang artinya ia memiliki skill yang super eksplosif. Dengan lembut meringkuk rambut peraknya yang panjang, Gu Yuena duduk di tepi sungai kecil, memandangi wanita di Fire Basin yang sedang mencuci pakaian di sisi lain sungai, dengan sedikit kebingungan di matanya. Sedikit rasa sakit melintas di matanya. Tapi kemudian, ada harapan. Dia datang menemuiku. Kenapa kau tidak memadukanku? Suara lembut itu terdengar pelan, hanya dia yang bisa mendengarnya. Aku telah kalah darimu, kamu benar-benar bisa memadukanku. Kenapa tidak? Suara itu terdengar lagi. Jika Tanggulin bisa mendengarnya, itu akan sangat terkejut, karena suara ini milik saudara perempuannya yang sangat akrab. Ya, ini suara Naer. Guyu tidak menjawab, dia hanya diam melihat ke kejauhan. Awalnya, kami adalah satu-satunya yang secara bertahap harus bergabung. Itu adalah ledakan dahsyat yang membuat kami berpisah lagi. Tapi sekarang kami telah pulih melalui Kirong Tong Tianju, mengapa Anda tidak bersatu kembali lagi? Suara Naer penuh dengan bingung. Guyu masih tidak mengatakan sepatah kata pun di mata ungunya yang besar. Sepertinya ada pikiran yang tak berujung dan sentuhan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kamu, ada apa? Naer bertanya lagi, suaranya sudah agak kasar. Aku harus membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya aku bisa mengabdikan diriku pada apa yang harus kulakukan. Guyu akhirnya berbicara. Tidak, kamu tidak akan. Suara Naer penuh percaya diri, kamu bisa mengalahkanku, yang berarti kamu tidak bisa menembaknya sama sekali. Oleh karena itu, kamu tidak akan melakukannya. Guyu terdiam sesaat. Tiba-tiba berkata, kamu tidak bisa lagi menghentikanku, kamu juga harus tahu bahwa hanya dengan membunuhnya, aku bisa membangunkan gen Dewa Naga dan membangkitkan Dewa Naga. Alam dewa sudah tidak ada lagi. Hanya dengan cara ini kita bisa membiarkan kita ciptakan alam dewa saya sendiri, bawa orang-orang kita, dan miliki dunia saya sendiri. Ini bukan urusan saya sendiri, ini menyangkut semua makhluk roh, dan bahkan semua makhluk di bidang luar angkasa ini. Saya ingin melakukannya. Ini harus dihancurkan manusia. Biarkan mereka menjadi tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Suara Naer menjadi sedikit lebih tertegun, aku tahu, kita harus melakukan itu. Ingatanmu juga ingatanku. Tapi, kita benar-benar bisa apakah kamu melakukan ini? Jika kamu melakukannya, lalu, apa bedanya dari manusia itu? Dalam pertempuran pertama di alam dewa, apakah para dewa benar-benar menjelekkannya? Apakah kita tidak salah? Guyu menghela nafas. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai manusia? Naer berkata dengan ringan, jika Anda bersikeras mengatakan itu, saya tidak keberatan. Saya awalnya adalah bagian dari ingatan manusia yang Anda pisahkan.
Anda belum mengatakannya, mengapa tidak Anda bersedia untuk memadukan saya? Anda harus tahu bahwa jika Anda tidak memadukan saya, dengan asumsi Anda benar-benar dapat melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan padanya, saya akan menghentikan Anda tidak peduli apa. Mata Guyu menjadi sedikit kabur, kamu saya tidak mengerti. Naer berkata, kalau begitu biarkan saya mengerti. Guyu menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Kamu akan tahu kapan hari itu tiba. Naer berkata, berapa lama kamu akan bersembunyi darinya? Guyu menatap kosong ke kejauhan, jika memungkinkan, saya berharap itu akan selamanya. Naer tercengang, dan tiba-tiba, dia tertawa seperti lonceng perak, aku benar, kamu tidak bisa membunuhnya sama sekali. Guyu berkata, tapi kamu tahu, kecuali aku, haruskah setiap orang dari kita membunuhnya? Kita harus kembali. Kamu pergi. Suara Naer jelas bergetar, tapi, kamu pergi, apa yang harus dia lakukan? Kamu pergi. Sekarang, dia pasti akan menebak bahwa kita telah memulihkan ingatan kita. Guyu berkata dengan ringan, tapi aku tidak bisa tidak pergi, Ditian akan menemukan di sini. Dengan kekuatan mentalnya, tidak sulit untuk menemukannya. Setidaknya bagi kita sekarang, sebelum kita pulih ke kemenangan total, kekuatan Ditian masih akan berada di atas kita. Terakhir kali, dia mengetahui bahwa saya tidak bisa membunuh Hulin. Jadi, dia pasti akan membunuhnya. Bunuh dia, kita bisa harmonis. Tidak, bunuh dia, kita hanya akan gila. Ini akan benar-benar terbagi. Suara Naer tiba-tiba menjadi dingin. Mulut Guyu menunjukkan jejak senyum, sejak pedang Shura dibagi dua, kemudian ke Silver Dragon, saya tidak pernah merasa begitu rapuh seperti sekarang. Kau tahu apa? Aku tidak suka perasaan ini. Guyu, aku selalu ingin bertanya padamu, kata Naer tiba-tiba. Apa? Naer terdiam beberapa saat sebelum berkata, apa kamu senang saat bersamanya? Guyu juga terdiam. Dia berdiri, berjongkok ke sungai, dengan lembut mengangkat genangan air, dan membiarkannya jatuh dari jari-jarinya. Jika tidak ada kebahagiaan, bagaimana bisa ada rasa sakit? Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Tiba-tiba, tubuh Guyuena bergetar sedikit, seolah-olah dia merasakan sesuatu, melankolis dan kesedihan di wajahnya menghilang tanpa suara, digantikan oleh senyuman penuh pengertian. Di saat berikutnya, tubuhnya sudah meleleh menjadi pelukan hangat. Guyu, kenapa kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Suara lembut itu menghangatkan hatinya. Tidak peduli betapa menyakitkan masa depan, dia bahagia saat ini. Dia sangat menyukai dan menyukai pelukan hangat. Ayah! Serunya lembut. Tanggulin memeluknya, aku keluar lebih awal, masih pagi. Merindukanku? Dia berbalik dan memeluknya, merasakan kehangatan dan detak kuat dari dadanya. Dengan suara detak jantungnya, dia memejamkan mata, aku sangat merindukanmu. Menyentuh rambut perak panjangnya dengan ringan, hati Tanggulin penuh dengan kepuasan saat ini. Itu bahkan jauh lebih dari sekadar menerobos segel ke-10, lebih dari kebahagiaannya ketika dia memadatkan inti jiwanya. Karena dia, betapapun sulitnya, di matanya, ini hanyalah perjalanan yang mulus. Setidaknya, hatinya masih memiliki pelabuhan untuk berlabuh. Keduanya berpelukan seperti ini. Di kejauhan, para wanita yang sedang mencuci pakaian di seberang sungai, memandangi sepasang orang yang diselimuti lapisan emas di bawah sinar matahari, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertegun. Ini hanyalah gambaran yang sempurna. 2 hari itu singkat, tapi yang ada hanyalah kebahagiaan. Masak bersama, mencuci bersama, berjalan bersama, tertawa bersama bahagia. Saksikan bintang-bintang bersama, dan pergi ke puncak gunung untuk melihat pegunungan yang tertutup salju. Setiap menit dan setiap detik seakan mengisi hati mereka dengan kepuasan. Ayah, kapan kamu akan kembali nanti? Guyuena bertanya dengan lembut. Tanggulin berkata, kali ini mungkin lebih lama. Saya mengikuti kompetisi. Setelah kompetisi selesai, saya akan bisa kembali. Saat itu, saya harus bisa tinggal beberapa hari lagi dan tinggal bersama Anda. Anda di sini, bosan. Bukankah itu membosankan? Guyuena tersenyum sedikit, memikirkan tentang ayah, aku tidak membosankan lagi. Melihat penampilannya yang tersenyum cerdik, cerah dan bersahaja, Tanggulin akhirnya mau tidak mau menundukkan kepalanya, cium pipi dengan lembut. Tingnya penuh wangi, membuat orang berlama-lama. Aku hanya ingin berciuman dengan lembut, tapi tak bisa menahan untuk berciuman lagi. Guyuena terkekeh, ayah, ini gatal. Tanggulin tiba-tiba memeluknya, jangan pernah tinggalkan aku, oke? Senyuman di wajah Guyuena membeku, perlahan, ekspresinya perlahan-lahan melunak. Setelah jeda, dia berkata dengan lembut,
Naer tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika Tanggulin kembali ke Legiun Dewa Darah, itu sudah penuh dengan motivasi. Dia mulai terbiasa dengan kehidupan di sini, pelatihan intens dan pertarungan yang sebenarnya, tetapi setiap kali dia pergi untuk mencari Guyuena, dia sangat santai. Semangat yang tegang juga akan lega. Dia bahkan merasa bahwa perasaannya terhadap elemen menjadi lebih dalam dan kekuatan mentalnya benar-benar meningkat. Ini seharusnya bisa dicapai pada terobosan sebelumnya, tapi saya belum bisa menembusnya. Dalam 2 hari bersama Guyuena, semuanya menjadi transparan. Bab 1030 Keluhan Jiang Mei. Berlatihlah keras, dan hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat melindunginya dengan lebih baik. Selama kekuatannya bisa mencapai tingkat tertentu, bahkan jika ingatannya pulih, dia tidak harus meninggalkan dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, Tanggulin sangat termotivasi. Dia menemukan Jiang Weiwei untuk pertama kalinya dan dipukuli. Mengapa memukulmu, tetapi punggungku sakit? Kamu seperti orang yang baik-baik saja. Kamu tubuh, terbuat dari apa? Jiang Weiwei mengeluh. Mengalahkan Tanggulin memang menyegarkan pada awalnya, tetapi seiring waktu, dia menemukan bahwa orang yang dipukul pada dasarnya tidak bereaksi, tetapi dia sendiri lelah. Tanggulin sama sekali bukan manusia. Bahkan jika itu adalah serangan yang seharusnya dihancurkan oleh baja, itu hanya bisa meninggalkan sedikit bekas luka di tubuhnya, dan ketika aku melihatnya lagi keesokan harinya, bekas luka itu akan hilang. Rasa segar dan pencapaian asli terus menurun. Tanggulin meremas tinjunya, atau, lain kali aku mengubahmu untuk mengalahkanmu? Kepala Jiang Weiwei segera menggeleng seperti drum yang menggembung, jangan lakukan itu. Dengan kata lain, mengapa kamu harus dipukul? Karakter Tanggulin sama sekali tidak ada tujuan. Tanggulin tidak bersembunyi, untuk lebih mengontrol kekuatan. Nah, perasaan Anda memukul saya tidak kuat lagi, itu memang akan diganti. Saya akan mencari kakak MA. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan MA Shan sekarang. Dia telah menempa semua logam dasar dari armor perang 3 karakter MA Shan, tidak hanya penempaan jiwa, tetapi juga penempaan jiwa dengan paduan roh. Setelah menembus segel ke-10 dan memiliki inti jiwa, kontrol penempaan Tanggulin juga cepat, menyelesaikan penempaan spiritual dan penempaan jiwa, dan tingkat keberhasilannya sangat meningkat. Tentu saja, MA Shan tidak bisa lebih puas. Bagi Master Jiwa, mencapai levelnya jelas merupakan peningkatan terbesar. Semakin baik fondasi armor pertempuran 3 karakter, semakin besar peluang untuk menjadi armor pertempuran 4 karakter di masa depan. Di antara Master Armor pertempuran, masih ada beberapa Master Armor pertempuran 3 karakter, tetapi Master Armor pertempuran 4 karakter jarang. Bukan hanya karena kelangkaan pengrajin ahli, tetapi juga karena beberapa penyakit yang tersisa selama praproduksi baju besi pertempuran, yang mencegahnya untuk ditingkatkan menjadi baju besi pertempuran 4 karakter. Dengan penempaan Tanggulin, armor pertempuran 3 karakter MA Shan tidak hanya memecahkan beberapa bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh armor pertempuran 2 karakter sebelumnya, tetapi juga berkualitas tinggi, yang jelas merupakan salah satu yang terbaik di Legiun Dewa Darah. Tentu saja, dia juga memainkan peran sebagai stasiun radio speaker kecil. Sekarang Master Armor Perang 2 karakter di Legiun memandang mata Tanggulin serba hijau. Penempaan jiwa yang awalnya mengira hanya bisnis kecil akan segera mencapai ambang pintu. Tetapi Tanggulin memiliki waktu terbatas dan hanya membutuhkan sedikit pekerjaan. Sebelum perubahan, saya khawatir dia masih akan malu, tetapi sekarang dia berdarah 9. Siapa yang berani memaksanya? Penerima manfaat terbesar sebenarnya bukan dia, tapi Long Yusue. Separuh dari pendapatan studio tempat Tanggulin diberikan kepadanya. Meskipun seseorang pelit, dia benar-benar menepati janjinya. Oleh karena itu, panen Long Yusue dari studio tempat Tanggulin masih lebih tinggi daripada panen Tanggulin, lagi pula, dia tidak perlu membayar pekerjaan apapun. Oleh karena itu, kekuatan Long Yusue telah meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir, didorong oleh pahala yang cukup. Meski tidak sebagus Jiang Weiwei, itu artinya mengejar ketinggalan dalam waktu dekat. Ini juga membuat Long Yusue melihat mata Tanggulin semakin berbeda. Tapi sekarang dia hanya bisa melihat Tanggulin di studio tempa. Dia hanya bisa melihatnya saat dia sedang menempa. Di mata Long Yusue, Tanggulin hanyalah mesin humanoid yang tak kenal lelah. Setiap hari kecuali kultivasi ada kultivasi atau tempaan, tidak ada waktu untuk hiburan sama sekali. Kultivasinya ada di perkemahan Dewa Darah. Long Yusue tidak bisa masuk, tetapi karena dia telah berhubungan dengan Tanggulin untuk waktu yang lama, dia merasakan yang paling jelas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tanggulin tampak berbeda setiap hari. Dari saat dia pertama kali datang hingga saat ini, seluruh pribadinya tampaknya telah terlahir kembali.
Dan Tang Wulin juga berjalan mulus di tahap akhir StarBattle.net Federation Challenge, dan lawan-lawannya bagus. Tetapi setelah dia dipromosikan, tidak sulit menghadapi lawan-lawan ini. Babak knockout akan segera berakhir. Masuk ke dalam sistem round robin. Setelah round robin, final adalah final. Pada babak round robin, ada total 8 grup dengan masing-masing grup 8 orang. 2 teratas masuk babak final knockout, yaitu 16 besar. Pada babak round robin tidak ada bahaya knockout, tapi juga perlu bertanding di setiap pertandingan, hanya dengan cara inilah ada peluang lolos. Guyu, apa yang kamu lakukan? Oh, kalau begitu kamu makan lebih banyak. Baiklah, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Sudah memasuki tahap round robin, kompetisi akan lebih intensif, setiap hari. Saya melihat ke belakang, setelah round robin, final bolehkah aku pergi dan menemuimu sebelum tampil? Ayah, tidak perlu. Kamu kembali setelah pertandingan, jika tidak, kamu terlalu sulit. Oke. Benar-benar bagus. Tutup komunikasi, Gu Yuena awalnya hanya kebetulan. Di wajah Xiao Yanran. Segera kembali dingin. Dia memutar nomor lagi, menyusup, mari kita mulai. Apakah semuanya sudah siap? Ya, Tuan, sudah siap. Sebuah suara tenang datang dari sisi lain. Oke. Laporkan situasinya kapan saja. Jangan biarkan menara transmisi roh menemukan tanda sekecil apapun. Tuan, jangan khawatir, kami akan menyusup dari platform kenaikan roh utama dan tidak akan ditemukan oleh mereka. Setelah menutup komunikasi, Guyu mengatur dirinya sendiri. Jika Tang Wulin bisa melihatnya sekarang, dia akan terkejut jika Tang Wulin bisa melihatnya sekarang. Karena dia tidak lagi berada di baskom api, tapi di dunia yang penuh logam. Apakah kamu siap? Sebuah suara indah terdengar di telinga Gu Yuena, dan Tianfeng Douluoleng Yaosu telah menunggu di luar pintu. Baiklah, siap. Guru. Gu Yuena mengangguk padanya. Senyum tipis muncul di wajah Leng Yaosu. Murid ini tidak pernah mengecewakannya. Dia mengangkat tangannya dan melakukan tos dengan Gu Yuena. Ayo, biarkan mereka melihat seberapa besar murid Leng Yaosu saya. Kuat. Ya, aku pasti akan lulus. Mata Gu Yuena menjadi sangat tegas. Lulus ujian ini, dia adalah penyebar semangat persiapan dari pagoda penyebaran roh, dan dia telah benar-benar memasuki pagoda penyebar roh tingkat tinggi. Pintu logam terbuka, dan Gu Yuena masuk, dan menunggunya akan menjadi penilaian yang paling ketat dari menara transmisi roh. Babak pertama ronde, mulai. Dengan perintah suara elektronik, Tang Wulin menatap lawannya. 47, ini adalah nomor lawannya di babak pertama babak grup. Tantangan Federasi Starfix sedikit berbeda dari Soul Master World. Tidak menjelaskan dengan jelas tentang situasi lawan, dan bahkan tidak dapat menyelidiki. Otak utama sangat pandai menjaga informasi rahasia semua pemain, dan hanya dapat menyelidiki situasi lawan dengan bantuan beberapa video game lawan sebelumnya. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa bahkan situasi pengelompokan itu tersembunyi. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu siapa lawan mereka di pertandingan berikutnya, dalam hal ini akan ada begitu banyak lawan untuk dipelajari. Tentu saja, bagi Tang Wulin masalah ini tidak ada, karena dia tidak pernah mempelajari lawannya. Semakin tidak dikenal lawannya, semakin dia menyukainya. Karena tidak diketahui lawannya, itu bisa menghasilkan rangsangan yang lebih besar padanya. Kondisi fisiknya saat ini awalnya telah dipahami, dan dia tidak akan lagi kehilangan kendali seperti ketika dia pertama kali menerobos segel ke-10. Semakin dia mengontrol kekuatannya, semakin percaya diri dia pada dirinya sendiri. Dalam setengah bulan, dia akan menghadapi tantangan kedua dari Sue Nine, dan dia sendiri tidak pernah percaya diri seperti sekarang. Hanya dia sendiri yang sepenuhnya memahami sejauh mana kekuatannya saat ini.